Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya kami dari mahasiswa ilmu komunikasi semester 5 yang akan menjelaskan terkait tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah etika filsafat ilmu komunikasi, yaitu membahas tentang saya ambil bab 3. Bab 3-nya itu tentang kebenaran dalam etika filsafat komunikasi. Dan di dalam bab 3 di situ saya mengambil isu yaitu tentang tantangan dan dilema era informasi. Sebelumnya saya Ivan Wahyu Margianto, NPM 2241030, kelas Evil 07. Itu. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama saya akan menjelaskan isunya. Era informasi itu membawa banyak tantangan yang dimana dalam dilema yang kompleks yang telah mempengaruhi berbagai aspek-aspek yang ada di dalam kehidupan kita. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa berikut yang terkait dalam aspek kehidupan dalam era informasi ini. Yang pertama ada tantangan. Tantangannya yaitu volume dan kualitas data. Nah, jadi di dalam volume dan kualitas data ini saya mengambil dua macam. Yang pertama ada overload informasi, yang kedua yaitu sumber yang tidak terpercaya. Yang pertama ada overload informasi. Jadi di dalam overload informasi ini dengan begitunya banyak sebuah informasi-informasi yang tersedia yang dimana para seseorang itu sulit untuk menyaring yang dimana yang relevan dan sangat berkualitas. Yang kedua yaitu sumber yang tidak dipercaya. Jadi di dalam sumber yang tidak dipercaya ini bahwasanya ada beberapa banyak informasi yang tidak valid atau banyak informasi yang beredar dari internet itu tidak akurat. Tidak akurat itu sama dengan tidak fleksibel atau tidak relevan, atau istilah lainnya yaitu menyesatkan. Itu namanya sumber yang tidak terpercaya. Yang kedua ada privasi dan keamanan data. Nah, jadi di dalam privasi dan keamanan data ini yang dimana para seseorang itu telah mengumpulkan data pribadi. Jadi setelah mengumpulkan data pribadi itu banyak perusahaan-perusahaan yang dapat menampung menampung data-data pribadi pengguna, dan di situ menimbulkan kekhawatiran juga tentang privasi diri kita sendiri. Yang kedua ada ancaman siber. Jadi ancaman siber ini dengan meningkatnya serangan-serangan siber yang dapat mengakibatkan pencurian atau pengungkapan informasi yang sensitif gitu. Yang ketiga ada kesenjangan digital. Jadi dalam kesenjangan digital ini ada beberapa akses yang tidak merata. Jadi tidak semua orang itu memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan informasi, tetapi menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi itu. Lalu ketidakberdayaan teknologi
itu ada sebagian populasi kesulitan beradaptasi dengan apa namanya kemajuan teknologi gitu. Terus selanjutnya yang keempat ada manipulasi dan disinformasi, yang dimana ada isu-isu berita palsu. Jadi ada penyebaran berita palsu itu dapat mempengaruhi juga, yaitu apa? Mempengaruhi opini publik dan keputusan publik. Gitu. Itu namanya berita palsu. Selanjutnya, menurut Echo Chamber itu adalah sumber dari manipulasi dan disinformasi, yaitu media sosial yang dimana mungkin memperkuat bias dan menciptakan ruang informasi yang tertutup gitu. Terus pembahasan dilemanya yang pertama ada keseimbangan antara kebebasan dan keamanan. Jadi di dalam keseimbangan antara kebebasan dan keamanan itu ada pengawasan. Jadi gunanya pengawasan ini itu meningkatkan pengawasan untuk alasan keamanan yang bisa mengorbankan kebebasan pribadi dan privasi. Yang kedua ada regulasi. Jadi dari regulasi ini perlu adanya regulasi yang bijak untuk menanggulangi atau melindungi data pribadi tanpa mengurangi inovasi dan kebebasan berpendapat. Yang kedua ada etika dalam teknologi informasi. Nah, jadi etika dalam teknologi ini yang pertama, ini sering yang dilakukan oleh para mahasiswa atau para netizen lainnya, yaitu AI chat dan otomatisasi. Nah, itu. Jadi gunanya AI atau istilahnya ChatGPT atau Gemini atau AI chat lainnya itu ada fungsinya. Fungsinya apa? Fungsinya itu pengembangan kecerdasan buatan dan otomatisasi yang dimana membawa dilema yang dibahas tentang pengangguran dan tanggung jawab moral. Nah, jadi sebenarnya di dalam chat AI ini itu boleh digunakan dimanapun dan kapanpun. Tetapi pada saat pencarian jawaban di chat AI atau istilahnya ya robot AI itu kalau kalian mencari informasi-informasi di situ atau mencari jawaban terkait soal-soal tugas lainnya, itu kalau bisa itu jangan di copy semua di chat AI, diparafrase dulu. Jadi biar apa? Biar kalimatnya itu tidak sama dengan AI-nya gitu. Tapi kalau menurut saya AI itu lebih bagus sih. Itu sama dengan meningkatkan meningkatkan digitalisasi. Itu namanya chat AI. Ya silakan saja kalau yang ingin menggunakan chat AI, boleh-boleh saja. Tetapi harus ada referensinya kalau dari chat AI gitu. Yang kedua ada implikasi sosial. Jadi di dalam implikasi sosial ini penting sekali untuk mempertimbangkan dampak sosial dan teknologi yang terutama terhadap kelompok rentan atau kelompok istilahnya rentan itu kayak rengket atau erat gitu. Yang selanjutnya ada kepercayaan terhadap sumber informasi. Yang dimana di situ ada skeptisisme, yang dimana skeptisisme ini dengan banyaknya informasi-informasi yang tersedia
masyarakat ini seringkali juga merasa skeptis terhadap apa yang mereka baca gitu. Yang kedua, ada krisis kepercayaan. Jadi munculnya krisis kepercayaan ini yaitu hilangnya kepercayaan pada diri sendiri atau pada institusi media pemerintah, dan sumber informasinya itu dapat mempengaruhi stabilitas sosial gitu. Selanjutnya ada peran media sosial. Jadi di dalam peran media sosial ini ada platform-platform untuk kebebasan ekspresi, yang dimana media sosial ini memberikan platform bagi suara yang terpinggirkan, tetapi juga bisa menjadi teladang bagi kebencian. Yang kedua ada moderasi konten. Jadi di dalam moderasi konten ini tantangan-tantangan dalam modernisasi agar konten-konten ini bisa tetap netral dan adil gitu. Terus ada kesimpulan dari isu yang saya ambil ini, yaitu kesimpulannya adalah dalam era informasi, tantangan dan dilema yang dihadapi memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, yang dimana masyarakat, pemerintah, dan sektor-sektor swasta harus bekerja sama untuk mengembangkan solusi-solusi yang sama, untuk mengembangkan solusi yang menjaga privasi sendiri, mempromosikan kepercayaan, dan memastikan akses-akses yang dimana merata terhadap informasi dan teknologi. Jadi di dalam edukasi ini tentang literasi digital juga menjadi sangat penting untuk membangun dunia baru dan membantu individu menavigasi dunia informasi yang lebih bijak gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Dadah.